Ini masih dalam bentuk peluang ya. Oke. Nah, ini contohnya. Tadi kan saya bilang kan rumusnya dari X min gitu ya, hingga X plusnya aja. Nah, kita lihat contoh soalnya biar kebayang ya. Ini contoh soalnya. Oke. Contohnya, seorang guru ingin mengestimasi. Estimasi itu ingin menduga gitu. Waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar. Nah, ini katanya suatu sampel acak berukuran 36 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah setiap hari itu adalah 100 menit, ya. Kemudian nah di sini tadi saya bilang informasi untuk sigmanya itu diketahui gitu ya. Standar deviasi untuk S untuk menduga sigma gitu. Dari sini berarti kita kumpulkan dulu informasinya ya. Jadi supaya kalian tahu, kalian dapat soal, soal itu mau diapain ya. Nah, kalian harus kumpulkan dulu informasi yang ada di soalnya. Di sini dia bilang apa? Ukuran ya, ukuran sampel. Berarti ini N ya. Nah, berarti kan udah diketahui nih. N-nya 36. Kemudian rata-ratanya gitu ya. Berarti ini X barnya ya. X barnya 100 menit gitu. 100. Kemudian sigmanya itu 20 ya. Nah, dari sini kalian langsung masukin aja ke rumus untuk penduga selang jika sigma kuadratnya diketahui. Karena di sini diketahui, kita langsung masukin aja di sini gitu ya. X barnya berarti di sini 100 gitu. Dikurang Z alfa per 2. Di sini kan kita udah tahu semua informasinya ya. Informasi N ada. Sigma ada. Yang belum apa? Ini kan yang belum kan nilai Z alfa per 2. Ya kan? Nah, jadi di sini kemarin itu saya udah bahas eh, mengenai tabel ya. Bentar, kita keep dulu. Ada nggak ya di sini? Ini. Hmm. Oke, katakanlah di sini. Kita ambil aja contohnya di sini ya. Ingat dulu, tadi kita mau tabel Z alfa per 2. Di sini alfanya belum ada ya. Misalkan alfanya 5% ya. Oke, kita tulis dulu supaya kalian nggak bingung. Ini misalkan alfanya 5%. Berarti kalau alfa per 2, berarti kan anggaplah ini 0. Ini berarti kalau 5% 0,5 ya. 0,05 berarti di sini 0,025. Nah, nilai Z untuk 0,025, angka yang mau dicari itu eh, 1 min alfa ya, teman-teman. Yang mau dicari itu 1 min alfa tadi. 1 min alfa. Berarti 1 dikurang alfanya tadi, alfa per 2-nya itu 0,025 ya. Ini berarti 0,975 ya. Jadi, nilai ini adalah nilai peluang. Nilai peluang inilah yang akan kita cari di tabel normal baku ya. Tabelnya ini 0, bentar, alfa per 2 ya. 0,025.
Ini untuk, bentar. Ini kan 0,975 ya. Nah, yang kita cari itu nilai peluang yang ada di dalam sini ya. Kalau 0,975, ini kan angkanya persis di sini. Berarti nilainya itu nanti 1,96 gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya itu kita lihat, apa namanya, di normal, di sebaran normal, yang kita lihat itu di kiri di kanannya, yang kita mau tahu nilai peluang gitu ya. Nilai peluang itu yang ada di sini. Oke? Nah, kalau sekarang itu nilai peluangnya ada, kita mau cari angka yang di kiri, yang di apa baris dan kolomnya gitu ya. Jadi di sini untuk apa namanya? Tadi, untuk kalau misalnya kita mau cari alfanya itu 5%, nilai Z alfa per 2-nya itu sama dengan 1,96 ya. Di sini dapatnya 1,96 ya. Oke, kalian lihat yang nilai peluangnya itu sama dengan 0,9750. Oke, nah berarti di sini kita masukin langsung aja. Kita langsung masukin aja di sini 1,96 berarti. Kemudian dikali dengan sigmanya gitu ya. Sigmanya tadi sama dengan 20 ya. Nih, sama dengan 20 per akar dari gitu ya. N-nya tadi 36. Ini tadi kalian udah catat ya. Saya mau hapus dulu. Jadi itu tadi kan hanya cara mendapatkan nilai Z alfa per 2 gitu ya. Oke, saya hapus dulu ya. Oke. Ini tadi 1,96 dikali dengan sigmanya 20 per gitu ya. Akar dari 36. Kemudian ini mu-nya rata-rata yang mau kita duga nih gitu ya. Kemudian X barnya masukin lagi 100 ditambah gitu ya. 1,96 dikali 20 per akar 36 itu 6 gitu ya. Atau biar operasinya sama kiri dan kanan gitu ya. Kita masih masukkan saja akarnya 36. Nah, di sini nanti di ini kalian cari dulu hasil perhitungannya. Nah, misalkan ini 100 gitu ya. Hasil perhitungan ini dapatnya itu 6,533 gitu ya. Nih, new kemudian sama dengan ya, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini juga berarti 100 ditambah 6,533. Ini diperhatikan ya. Eh, maksud saya, ketika saya kasih kalian apa namanya soal, kalian mengerjakannya berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya ajarkan ya. Mudah saja misalkan soal ini kalian salinkan misalkan ke ChatGPT gitu ya, ke AI, dia akan keluar hasilnya. Tapi kalau kalian olah itu dengan polos-polosnya 100%, kalian masukkan apa yang sudah dijelaskan di AI itu dan kemudian dapatlah gitu ya penduga selangnya. Walaupun benar, tapi saya tahu runtutannya ya. Kalau kalian mengerjakan sendiri berdasarkan apa yang sudah saya ajarkan atau kalian copy paste langsung dari ChatGPT gitu ya. Oke? Jadi walaupun misalkan kalian mau mengkonfirmasi jawaban kalian benar atau tidak, katakanlah, tapi yang harus kalian apa namanya? Masukkan rinciannya itu sesuai yang saya ajarkan ya. Harus runut seperti apa namanya? Seperti rumus ini gitu. Oke? Itu ya. Oke, ini kita lanjutkan dulu nih. Jadi ini berarti 93,47 gitu ya. Dapat mu-nya, kemudian ini 106,53. Ini adalah hasil pendugaan rata-rata dari waktu belajar siswa, ya. Nah, batas ini aja udah cukup, tapi saya maunya kalian itu tidak hanya mengerti
cara menghitungnya saja, misalkan. Kemudian kalian dapat ini angkanya, tapi saya maunya angka ini kalian bisa interpretasikan ke dalam kasusnya ya. Jadi kalian nanti kalau ada, oke, nanti kalian kalau misalnya ada soal, habis ini saya kasih tugas ya, kalian harus buat apa namanya kesimpulannya, oke? Jadi kalau misalnya ini berarti, artinya misalkan ya, jadi buat ini ya, artinya. Walaupun tulisan saya di sini nggak beraturan, tapi saya udah bilang ya. Jadi kalian sambil nyatat, sambil dengarkan saya ngomong, jadi kalian tahu ya apa yang saya tulis ya. Artinya gitu, guru mengestimasi. Ini masih ada nggak ya? Oke, di sini aja. Artinya guru di sini mengestimasi dengan bahasanya seperti ini ya, dengan tingkat kepercayaan. Tadi kan di sini karena kita pakainya 5% itu adalah toleransinya, berarti tingkat kepercayaannya itu 95%, bahwa gitu ya, bahwa rata-rata waktu belajar, nah ini ya, rata-rata waktu belajar siswa adalah 93 menit, saya tulis di mana ya? Adalah gitu, adalah 93,47 menit hingga gitu ya. Hingga 106,53. Ini kan baru angka aja. Nah, kalian tambah nih 106,53 menit. Oke? Jadi nanti saya kasih soal, kalian kerjakan. Setelah dapat hasilnya, kalian harus interpretasikan dulu dengan kata-kata seperti ini ya, sehingga tidak hanya angka ini saja yang didapat, kalian tahu maksud angka ini apa. Kalau misalnya nanti di soalnya ada satuannya, misalkan ini menit, berarti menit gitu ya. Kalau misalnya tadi kayak contoh kita kilometer, jarak, berarti kilometer. Oke? Paham ya? Oke? Oke, Bu. Oke. Bu. Oke, Bu. Lanjut ya. Paham, Bu. Ya, Oke, Bu, Bu. lanjut, Bu. Ya, oke. Sekarang ini tadi caranya. Saya udah kemarin itu saya udah kasih tahu di mana tempat kalian tahu apa namanya download apa namanya tabelnya ya, kalian download sendiri. Ini sudah ada contohnya, kalian dapatnya ngambilnya dari mana? Ini untuk tadi yang 5% ya. Ini untuk 5% nih. Nah, ini untuk alfa 5%. Tuh, ini untuk alfanya 5%. Kemudian dapatnya itu 0,975 ya. Ini nilai peluangnya ya. Yang artinya nilainya yang kalian masukkan ke penduga selangnya itu tadi 1,96. Oke? Kemudian ini untuk kalau misalnya alfanya itu 1%, jadi toleransinya itu 1%, artinya kalian percaya 99% nih dari pendugaan selang kalian gitu ya. Ini angkanya dari sini ya, ini kan sama dengan 0,01. Kemudian dibagi dua nih, jadinya kan 0,005. Nah, dikurangin dapatnya satu min alfa. Ini satu min alfanya gitu ya. Dapil angkanya 0,995. Nah, lihat di sini. Ini adalah 0,995 ya. Karena di sini tidak ada, berarti ini kalian bagi dua aja. Ini berarti nilai ini, nilai Z 0,005 itu sama dengan 2,5 nih di sini. Ini dibagi dua gitu ya. 2,5 ini 75 76 lah ya, 75 atau 76 gitu. Oke?
Nggak ada pertanyaan lagi ya, pokoknya nanti ketika kalian ngerjain kalian bingung, ini nilai tabelnya dapat dari mana Bu? Gitu ya. Saya udah kasih penjelasan yang detail ya. Oke, ini tadi kita tadi tuh baru bahas satu aja ya untuk apa namanya nilai rata-rata yang ragamnya diketahui ya. Saya tadi udah bilang ragamnya diketahui, taunya dari mana Bu? Kita pakai rumus ini gitu ya, dari soalnya gitu ya. Nah, ini ada tiga rumus untuk menduga nilai tengah gitu ya atau nilai atau mu-nya rata-ratanya. Tapi penggunaan rumus ini tergantung dari bahasa soalnya, tergantung dari apa, dari informasi apa yang kalian dapat di soal. Oke? Kalau ini tadi yang kita kerjakan tadi rumusnya ini gitu ya. Ini berarti apa? Tadi diketahui ya sigmanya ya. Sigmanya diketahui. Kalau misalnya sigmanya tidak diketahui, nih, berarti kalian pakai rumus ini. X bar. X bar ini rata-ratanya untuk menduga mu ini gitu ya. Kita tidak pakai sebaran Z, tapi kita pakai sebaran T. N min 1 alfa per 2. Oke? Alfanya ini sama aja tadi dengan apa namanya toleransi kesalahan dibagi 2, tapi ini ada N min 1 ya. Dan ini juga untuk nilai N yang kecil dari 30. Oke, ini untuk sampel, kemudian ini, sebentar. Nah, ini juga untuk yang ukuran N-nya berukuran kecil, berarti N-nya itu kecil dari 30. Kalau kita tadi kan di contoh ini ya, di contoh ini N-nya itu kan lebih dari 30 ya, dan sigmanya diketahui, sigmanya 20 gitu ya. Makanya kita pakai rumus yang ini. Oke? Nah, kalau misalnya nanti kalian ada tugas, kemudian N-nya itu kecil dari 30, berarti kalian pakai ini ya, pakai rumus ini. Ini untuk populasi, kemudian ini untuk sampel. Ya, perbedaannya itu ada di sini. Di sini ada tabel T N min 1, ini derajat bebasnya alfa per 2. Kalau ini langsung alfa per 2 aja. Ya. Nah, oke, sekarang ini untuk penduga rata-rata. Tadi contohnya baru pakai rumus ini ya. Nanti untuk rumus, katakanlah ini rumus yang pertama, kedua, ketiga. Ini nanti bisa kalian temukan ketika saya kasih latihan ya. Pakai rumus yang mana, oke? Ini untuk menduga proporsi. Nah, ini untuk penduga proporsi. Kalau tadi yang kita mau duga itu kan mu. Ini yang kita mau duga itu proporsi ya. Ini P kecil, proporsi. Batas bawah dan batas atas dan batas bukan batas atas batas bawah ya. Kiri dan kanannya. Ini rentang intervalnya itu apa? Ini ini. Jadi ini rumusnya. Kalau misalnya saya jabarkan lagi, rumusnya itu berarti proporsi duga. Kalau ada topinya gini, ini berarti duga, gitu ya. Dugaannya dikurang nilai Z alfa per 2 dikali dengan akar dari proporsi duga 1 min P atau P kali Q juga kalian mau buat juga boleh gitu ya. N. Ini proporsinya. Kemudian di sini juga tinggal ditambah aja ya. P duga ditambah Z alfa per 2 akar dari P duga dikali 1 min P gitu ya per N. Ini adalah rumusnya. Kalian ingat, ini rumus untuk menduga proporsi. Di soal latihan yang akan saya berikan ini ada ya. Pakai rumus ini. Nah, kemudian ini untuk cari P-nya, untuk cari nilai P-nya itu nih sama dengan X bar per N. Nih, kita lihat dulu dari contohnya ya. Ini dia mau untuk selang kepercayaannya, dia mau untuk selang kepercayaannya 90%. Kemudian kita coba aja ya di sini ya. Kita coba jawab aja.
Ini untuk sebentar proporsi. Nah, berarti di sini kita cari dulu nih proporsinya gitu ya. X bar per N. Ini, oke, kita yang diketahui dulu ya. X-nya itu kan sama dengan 610. Kemudian N-nya itu 900. Kita masukin dulu nih ke proporsinya. Berarti kan 610 per 900. Di sini kalian akan dapat proporsinya sebesar 0, proporsinya itu tidak akan lebih dari 1 ya. 6, 7, 7, 7, 8. Oke. Kemudian udah dapat proporsinya, masukin lagi nih ke rumus ini. Nah, berarti di sini kalian masukin, tadi udah saya jabarkan sebelumnya gitu ya. Proporsi duga ini dikurang Z alfa per 2 dikali gitu ya, akar P, katakanlah ini Q per N gitu ya. Ini proporsi yang mau kita duga, ditambah Z alfa per 2 akar dari P topi Q topi per N. Nah, tinggal dimasukin aja. P dugahnya berarti 0,6778 gitu ya, dikurang Z alfa per 2. Tadi Z alfa per 2 itu kalau di sini dia mau 10% ya teman-teman, ingat ya 10%. Berarti kan alfanya 10%. Alfa per 2-nya berarti 5% gitu ya. 1 dikurang 0,05 itu kan 0,95. Nah, dilihat nih di tabelnya. 0,95 itu kan adanya di sini, di antara ini. Berarti kita dapat ini angkanya 1,645 lah ya. Oke, kita rata-ratakan yang tadi. Berarti ini 1,645 dikali akar dari gitu ya, proporsinya ini 0,6778 per N-nya tadi 900 gitu ya. Nah, di sini juga kalian buat ini tambah gitu ya, sama aja. Nanti kalian dapat proporsinya ya. Ketika sudah dapat proporsinya, ini katakanlah ini ya, ini udah dicari hasilnya gitu ya. Ini hasilnya adalah 0,0257. Oke, berarti di sini 0,6778 dikurang 0,0257. Di sini berarti 0,67778 ditambah 0,0257 nih. Dapatlah kita selang proporsinya. Oke, jangan lupa ketika kalian dapat apa namanya? Proporsi ini kalian buat kesimpulannya. Kesimpulannya berarti dengan tingkat kepercayaan 90% proporsi ini buruh tani gitu ya. Diperkirakan diperkirakan berada pada angka ini gitu ya. Oke? Oke, ini untuk cari nilainya tadi, ini untuk alfa. Saya tulis ya, untuk alfa 10%, nilai Z-nya, alfa per 2-nya itu sama dengan 1,645. Oke,